Ibu yang dikasih Tuhan, kami ucapkan selamat malam, shalom. Teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Rasakan kehadirannya dalam keheningan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Pada malam itu semua mata tertuju kepada Yesus, menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Malam ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dialah yang terindah dalam hidup ini. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dalam keadaan hening. Di dalam suasana keinginan, di dalam suasana yang sedang kita hayati menyambut peristiwa Paskah. Saat ini, saudara-saudara, kita akan mengingat cinta kasih Tuhan dalam rangkaian keinginan suci, mengingat tentang cinta kasih Tuhan sejak peristiwa perjamuan terakhir, sejak situasi di Taman Getsemani, situasi di atas dalam suasana pengadilan oleh Pilatus, dan begitu juga dalam kenangan tentang peristiwa di Golgota. Kita akan mengawali setiap proses kenangan kita itu dalam melihat suasana kasih Kristus di dalam salib, dalam keheningan, dalam hati yang tertuju kepada cinta kasih Tuhan. Kita memandang salib Raja.
Ibadah Kamis Putih ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Ketika kita diajak untuk memandang pada salib Raja, inilah sebenarnya tema liturgi kita, menyambut dan mengingat tentang cinta kasih Tuhan yang sebenarnya diawali oleh rasa kepeduliannya kepada kita, ciptaannya yang semula baik namun menjadi rusak, ciptaannya yang semula memiliki ikatan benar di hadapan Allah, tetapi menjadi rusak karena memikirkan diri sendiri. Kita ingatkan tentang kisah Adam dan Hawa dalam persekutuan yang kemudian menjadi rusak. Ternyata Hawa tidak membiarkan keadaan itu terus-menerus, dan kemudian Allah mewujudkan cinta dalam membangun persekutuan yang berhasil, dipulihkan, dan biarlah kita diteguhkan kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat tentang suasana peristiwa perjamuan terakhir, kita mengingat tentang keberadaan orang yang berada di sekitar masa akhir hidup Yesus. Baik ketika kisah perjamuan terakhir, peristiwa di Getsemani, ketika diperjumpakan dengan baptis Pilatus, hingga Via Dolorosa, jalan kesejahteraan sampai di Golgota. Pada kisah-kisah hidup seperti itulah Yesus dikelilingi oleh manusia-manusia yang beraneka ragam watak dan sikap. Bagaimanakah kita? Apakah kita nanti mau dan mampu menjaga persekutuan yang penuh kasih, yang mewartakan cinta kasih Tuhan yang tidaklah pernah berkesudahan? Sekarang dalam rangkaian Kamis Putih, mari kita melihat bagaimanakah persekutuan orang yang bersama-sama dengan Yesus ketika memandang salib dan penderitaan Yesus. Kita mengambil waktu di tiada. Ingatlah sabda Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Yesus sedang berbicara kepada saudara. Yesus sedang berbicara kepada kita. Yesus sedang mengajak kita semuanya meluangkan waktu sejenak berada dan bersama dengan Dia. Kita mengambil waktu untuk dalam keheningan saat ini. Saudara, katakanlah kepada Yesus seluruh hal yang sedang saudara kerjakan. Katakan dan ungkapkan seluruh kesibukan saudara.
ungkapkan dan katakan seluruh beban dan tanggung jawab yang Anda pikul. Katakanlah kepadanya betapa sulitnya sesaat saja bersama untuk duduk bersikup di kakinya. Kita yang tentang kisah Maria yang telah memilih bagian terbaik dalam hidupnya, berdekat-dekatan dengan Yesus dan mendengarkan semua sabdanya. Saat ini pagi ini, marilah tetap di Yesus supaya kita sendiri dan beristirahat sendiri.
Berita anugerah bagi kita pada malam hari ini. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Dengan judul berikut, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Dalam keheningan kita mengingat tentang cintanya kepada semua umat manusia. Di dalam keheningan saat ini kita bersama Yesus. Ada banyak kisah tentang perempuan-perempuan bersama Yesus. Ada banyak kisah tentang para murid yang bersama-sama dengan Yesus. Ada kisah juga murid yang memiliki banyak waktu bersama-sama dengan Yesus. Kisah perempuan yang mengurapi Yesus, sosok yang memiliki banyak hati, banyak waktu mendengarkan setiap ungkapan hati Yesus. Kita belajar untuk tetap setia seperti wanita yang mengurapi Yesus.
Di dalam keheningan kita saat ini, kita mengungkapkan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan Firman. Tuhan, disilakan. Tuhan yang kasih Tuhan, dalam penantian kita akan suara dan sabda Tuhan, kita memfokuskan diri di dalam pembacaan Injil dalam ibadah kita di saat ini. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Yang demikian tertulis seperti ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Dan Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kaki, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan meninggalkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan membawa ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka,
Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berlanjut pada yang ke-31 yang berikut. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan menjadi aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam upaya kami menumbuhkan dan menciptakan rasa damai, tenang dan hening dalam keriuh-keriuhan alam pikiran kami, hari ini kami mengambil waktu untuk berada di tempat yang sunyi bersama-sama dengan Kristus. Kami ingin mengingat lagi tentang teladan Kristus dalam kisah perjalanan terakhir dan juga dalam ajarannya untuk menjaga dan merawat cinta kasih. Ya Tuhan, bimbinglah kami semua di dalam permohonan sabda kami sendiri saat ini. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki masa 3 Kudus, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, yang kemudian akan berguna dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam masa Paskah. Paskah artinya tentang kebangkitan, pembaharuan, dan kekekalan. Namun di dalam rangkaian yang demikian, saudara, ada sebuah proses yang telah terlebih dahulu terjadi dan dialami bersama-sama dengan Yesus ketika berada dengan para murid-Nya. Dan inilah yang juga telah kita rayakan dalam Minggu Palma. Ada arah-arahan manusia yang menuju dan memasuki kota Yerusalem. Banyak orang,
Tetapi dari yang banyak itu akhirnya memang harus dipilih. Harus tidak kesemuanya menjadi bagian yang istimewa dalam kisah-kisah peristiwa Yesus. Dan inilah yang kita baca. Ketika Yesus berada bersama-sama dengan para murid-Nya dalam kisah perjamuan Paskah yang kita baca saat ini, tidak semua orang yang ikut ambil bagian dalam momentum Yesus masuk ke Yerusalem ikut ambil bagian. Hanya sedikit, hanya yang terpilih. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang, perjumpaan ini terasa sangat eksklusif, hanya untuk kalangan tertentu saja. Bukan berarti tentang ketidakpenerimaan kepada orang lain, tetapi Yesus ingin mengkhususkan ada waktu bersama-sama dengan para muridnya secara mendalam. Inilah yang sedang kita rayakan. Ketika Yesus berada dengan para muridnya secara khusus, tidak dengan jumlah yang banyak, dalam kisah ini kita diingatkan tentang sebuah kata dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, Eda. Eda itu artinya kelompok, itu artinya komunitas, itu artinya jemaat, itu artinya berkenaan dengan kebersamaan. Kalau sudah menjadi satu bagian, maka perasaan sehati itu akan jadi. Ketika sudah berada bersama-sama khusus dengan Yesus, ternyata ada kisah Petrus yang ingin dibasuh semuanya, yang ternyata dia tidak paham apa yang sebenarnya sedang dilakukan Yesus. Ada juga nama Yudas yang sebenarnya sedang memiliki banyak harapan dan rancangan tidak seperti yang dipikirkan oleh Yesus. Eda, kelompok, komunitas, jemaat, persekutuan, kebersamaan, ternyata juga ada sifat-sifat yang demikian. Dan Yesus ingin membersihkan. Kita menjadi siapa, saudara, dalam kisah perjamuan Paskah Yesus ini? Menjadi kelompok yang terpilih dan setia, ataukah memiliki banyak pertanyaan karena ketidakpahaman kita, ataukah kita sedang dirancang yang berbeda seperti yang sedang dirancangkan oleh Allah dalam hidup? Kita berbicara tentang Eda, kita berbicara tentang komunitas, kita berbicara tentang jemaat, kita berbicara tentang persekutuan yang khusus dan memang terpilih untuk hidup dengan Yesus. Jika hari ini umat yang dikasihi Tuhan, kita merasa menjadi bagian persekutuan dengan Yesus, bersyukurlah. Namun jika kita merasa menjadi bagian yang belum sungguh-sungguh setia, sekarang waktunya untuk membersihkan diri. Sekarang waktunya untuk berbenah, menjadi bagian persekutuan Yesus yang sungguh-sungguh teguh. Jika
dalam momentum Kamis Putih, salah satu bagian penting yang terjadi adalah pembasuhan kaki. Mari kita lihat apakah kita bersungguh-sungguh memaknai. Dalam tradisi, memang pembasuhan kaki itu merupakan tugas seorang pelayan menyambut tamu yang datang yang tidak masuk ke dalam rumah. Ada pembersihan, ada penyambutan. Tetapi di dalam kisah Yesus ini berbeda. Tidak di pintu masuk, tetapi di sebuah ruangan yang telah ditata dan disiapkan sedemikian rupa. Hal yang tidak ditunjukkan oleh Yesus adalah di dalam Eda, di dalam persekutuan itu, kita semuanya saling membersihkan diri. Kita semuanya saling menyambut dalam pemaknaan mau saling melayani, mau juga merendahkan hati. Apakah kita siap? Ketika kita berbicara tentang beda, berbicara tentang komunitas, berbicara tentang jemaat, berbicara tentang persekutuan, saudara, kita baru saja mengingat ulang tahun gereja kita 6 April kemarin. Kita bisa memaknai bahwa setiap peristiwa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita layaknya nafas yang baru. Mungkin di dalam hidup persekutuan kita tersengal-sengal. Mungkin di dalam hidup persekutuan kita sudah kehabisan nafas. Mungkin di dalam hidup persekutuan kita sudah mulai tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Perintah baru yang diberikan oleh Yesus layaknya nafas yang baru. Dan nafas yang baru, perintah yang baru ini adalah dalam bentuk saling mengasihi. Kita merupakan persekutuan yang telah ada. Kita adalah persekutuan yang telah dikhususkan untuk kenal dengan Yesus. Kita adalah persekutuan yang telah hidup bersama-sama dengan Yesus sekian puluh tahun. Jika kita merasa persekutuan kita mulai seakan-akan kehabisan nafas untuk bisa bergerak, baik dalam jemaat, baik dalam lingkungan keluarga kita, mari kita gunakan momentum saat ini untuk berbenah lagi, untuk mendapatkan nafas yang baru, untuk menyambung hidup kita menjadi lebih baik. Nafas yang baru itu dalam wujud perintah untuk saling mengasihi. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian Kamis Putih saat ini, kita lihat kesungguhan hati kita masing-masing dalam menjaga dan merawat Eda, komunitas kita, jemaat kita, persekutuan kita di dalam cinta kasih. Semoga persekutuan yang kita himpun, semoga persekutuan yang kita miliki bernama GKJ Jemaat Kemaden diisi oleh manusia-manusia yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam keheningan,
hembusan nafas yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dalam keheningan kita mohon supaya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk setia mengikuti Dia. Tuhan, ajarlah kami untuk mengikuti.
Mandatum Novum, perintah untuk saling mengasihi. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saya akan menyebutkan beberapa identitas diri kita berkenaan dengan Mandatum Novum. Mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, marilah kita saling mengasihi. Wahai suami, genggamlah tangan istrimu. Wahai para istri, genggamlah tangan suami. Para orang tua, genggamlah tangan anak. Wahai anak-anak, genggamlah tangan orang tua. Wahai saudara, genggamlah tangan teman dan sahabat saudara. Sekarang, inilah identitas kita yang masuk dalam refleksi saat ini. Bagi kita siapapun, sekarang genggamlah tangan orang yang pernah berseteru dengan kita. Marilah kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu melayani dan mengasihi. Dalam genggaman tangan yang sedang kita rasakan saat ini, kita nyanyikan lagu kasih.
Tidak banyak orang yang suka melayani, apalagi melayani dalam keadaan tanpa upah. Namun Kristus sudah membayar dan harganya juga lunas. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Allah yang telah membeli kita dengan darah. Apakah kita telah memuliakan Dia dengan hidup dan tubuh kita? Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena kita seringkali tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita melalui kata, karya, dan kesempatan serta waktu yang telah Dia berikan. Dalam kasih, kita bertekad untuk memperbaiki diri. Silakan Ibu Bapak mengambil waktu untuk ini di dalam doa. Dan jika Ibu Bapak telah merasa cukup untuk berdoa, silakan Ibu Bapak nanti melepas alas kaki yang sedang dikenakan oleh Ibu Bapak dan kita bersiap untuk saling melayani. Ambillah waktu untuk berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, dan kiranya Kristus memberikan pengampunan. Di dalam ingatan tentang kasih setia Tuhan, mari kita bersiap untuk dibenahi, untuk dibersihkan, untuk siap menerima kekudusan itu. Kita berproses untuk tetap setia. Dalam momentum pembasuhan kaki, anggota penakut diaken
akan datang dan menghampiri Ibu Bapa dan akan melayani Ibu Bapa semua.
Bagi Bapak Ibu yang sudah terlayani, yang ingin menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada orang, sampaikan kepada orang tersebut. Pilih satu atau beberapa orang spesial, basuh kaki dan katakan, aku ingin menyampaikan cinta kasih Tuhan dengan membasuh kaki. Dipersilakan. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan cinta kasih Tuhan karena telah terlayani, kunjungilah satu orang, basuh kakinya, sampaikan, izinkan aku menunjukkan cinta kasih Tuhan kepadamu. Sampaikan, aku ingin menyampaikan kasih Tuhan kepadamu. Izinkan aku menyampaikan kasih Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, hampir
Saudara-saudaraku, rasakan kebahagiaan ketika Bapak Ibu melepaskan segala halangan. Rasakan kebahagiaan ketika Bapak Ibu merasakan sebuah keterlepasan. Rasakan Bapak Ibu kebahagiaan dari melepaskan sebuah pengampunan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu. Kita masih berada dengan orang-orang yang masih bisa kita lihat, orang-orang yang bisa masih kita kasih melepaskan pengampunan.
sampaikan, izinkan aku menyampaikan kasih Tuhan kepadamu dengan setulus hatimu. Singkirkan tembok pemisah, singkirkan segala keakuan, singkirkan segala keegoisan. Puji Tuhan, segala sesuatunya tidak sia-sia. Tuhan nyatakan cinta kasih kepada kita, dan Tuhan mampukan kepada kita untuk menyampaikan cintanya kepada orang-orang yang telah kita basuh. Tuhan memberkati. Berikanlah kesempatan kepada saya untuk menunjukkan cinta Tuhan kepada Berikan kesempatan kepada saya untuk menunjukkan cinta Tuhan kepada hidup berada dalam perjalanan yang tidak akan pernah ujung. Tapi kita juga tahu segala sesuatu akan ada disudahnya. Hidup kita di dunia, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi kita hanya tahu segala sesuatu akan menjadi baik ketika kita alami bersama dengan Kristus. Selamat mengingat dan mengenang cinta kasih Tuhan mendatung kau bintang saling kasih. Selama nafas ada di dunia,
selama nafas masih ada di dalam tubuh kita, biarlah kita menjadi ikhlas. Selamat menghayati Kamis Putih. Silakan saling berjabat tangan dan ungkapkan aku mengasihi. Terima kasih. Semua akan tahu bahwa kamu adalah milik, yaitu jikalau kamu saling dinasti. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah,
yang ramah dan rahim, Allah yang menjadi asal dan tujuan kehidupan. Hari kami menang berjalan cinta Tuhan dalam rangkaian kasih, masa-masa derita karena cinta kepada kami. Ya Tuhan, biarlah keterangan kasih Yesus itu menjadi iman dalam diri kami, dalam hidup kami, untuk semakin menunjukkan kasih kepada Engkau dan juga pada sesama kami. Hari ini kami menerima pelayanan pembasuhan kami. Kami berproses untuk bisa saling melayani, dan Tuhan saja yang menyembuhkan kami. Ya Tuhan, kami memohon agar setiap diri kami, keluarga kami, mampu melayani Engkau dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya ikutan berbagi dalam pelayanan untuk kemuliaan di gereja dan persekutuan. Kami juga berdoa untuk setiap keberadaan di negara kami, kiranya dapat menuju dan mewujudkan pelayanan untuk rakyat yang baik. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang memerlukan dukungan, cinta kasih, dan perhatian dari kami. Kami malam ini telah mengawalinya, dan biarlah kami akan melakukannya dengan kesungguhan dan seterusnya. Ya Tuhan, sekarang kami mengingat satu orang yang kami kasihi, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara kami, orang tua kami, keluarga sejemaat kami, rekan sekerja kami, tetangga dan ahli tolong kami. Biarlah mereka tetap mampu merasakan kasih dari setiap hal yang kami lakukan. Kiranya kami sendiri membuat hati kami menjadi bersih karena Kristus. Kami bersyukur setiap perjumpaan iman kami di malam ini. Yesus yang menyembuhkan. Setiap ungkapan syukur dan persembahan Tuhan berkenan mengusul. Sekarang kami akan melanjutkan hidup Tuhan yang menuntun kami semua. Hanya di dalam nama kasih Yesus Kristus kami haturkan doa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita tidak hanya akan berhenti sampai di sini. Seperti Yesus, kita akan terus melanjutkan perjalanan ke Getsemani, berproses untuk setia. Kita juga berjuang melayani proses Yesus dalam Ia berurusan, berjuang menunjukkan cinta kasih yang sungguh-sungguh seperti itu. Bila kita tetap setia, dan bila setiap hal yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan dalam semangat untuk mengikuti Tuhan Yesus hingga akhir hayat kita, dan di dalam keyakinan bahwa hidup kita akan menuju kepada kebangkitan bila kita tetap sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Sekarang kita akan mengakhiri pada kasih. Saya undang umat untuk berdiri dan terimalah penyucian. Jadilah hendaknya kerajinan baru, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui apa ini. Tuhan memberkati saudara dengan kasih Bapa yang besar. Tuhan melindungi saudara dengan hadirnya Kristus dalam perjalanan hidup saudara, dan Roh Kudus memberkati saudara dengan hati yang selalu mengasihi dan melayani lebih dan lebih lagi. Allah
sampai Tuhan datang kembali. Amin. Yang lengkapku diatur oleh Tuhan. God